Halo teman-teman semua. Halo. Kami dari kelompok 3, Rombel Pendidikan Ekonomi B. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Ya, kali ini ada 3 studi kasus yang akan kami sampaikan. Tapi sebelum itu kami mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ainia Siregar dan teman saya. Dan saya kebetulan Loi. Dan saya Rizky Ananda. Oke, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langsung saja pada kasus yang pertama, yaitu saya coba bacakan soalnya kembali atau? Iya, Boleh. Oke. Kasus 1. Kasus 1, coba bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Gitu. Akhirnya muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soalnya? Nah, menurut hasil diskusi kami, jauh sebelum itu guru telah mengenali dirinya dan perannya sebagai guru. Beliau telah paham bahwa anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik, dan guru hanya mengarahkan. Dalam kasus ini, guru menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga telah memahami bagaimana karakteristik muridnya. Setelah itu, guru membuat pembelajaran berkelompok dengan pemetaan sesuai dengan tingkat pemahamannya. Kelompok untuk murid yang kurang paham diberikan stimulus teknik scaffolding dengan memberikan pendampingan intens terkait materi sampai siswa kurang paham tersebut menjadi paham. Dengan begitu, murid dapat berinteraksi secara langsung dengan guru terkait hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya, guru memastikan kelompok yang sudah mahir telah memahami materi yang diberikan. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan guru. Nah, pada kasus di atas, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutannya, karena peserta didik telah memahami bagaimana cara mencari nilai rata-rata tersebut. Lalu muncul pertanyaan kedua, yaitu sebagai calon guru dan dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, metode di atas dapat diterapkan pada pembelajaran di kelas. Salah satunya dengan menciptakan atmosfer belajar yang positif, yang memungkinkan siswa belajar interaktif dan kolaboratif. Dengan atmosfer kelas tersebut, guru dapat memfasilitasi siswa dalam membangun kualitas berpikir serta membangun budaya sosialnya dalam pembelajaran berkelompok. Oleh karena itu, akan membangun pembelajaran yang bermakna melalui komunikasi dan interaksi yang dibangun ketika proses pembelajaran. Oke, jadi itu pembahasan dari kasus pertama. Selanjutnya kita ke kasus kedua. Oke. Sekarang kita lanjut pembahasan pada kasus kedua, yaitu yang mana di sini kasusnya adalah Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Nah, sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Nah, Rina sedang memikirkan cara sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyesuaikan tantangan belajarnya. Nah, di sini muncul pertanyaan dari studi kasus 2 ini. Yang pertama di sini ditanyakan, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangannya? Nah, di sini saya
memberikan argumentasi mengenai kasus ini, yaitu dalam proses perkembangan tahap ini untuk mengajari siswa kelas 1 SD untuk berhitung sebagai guru dapat memberikan media alat hitung kepada peserta didik agar siswa lebih cepat memahami dan mengingat perhitungan yang benar. Nah, adapun media pembelajaran yang dapat digunakan dalam menghitung ini yaitu berupa gambar atau poster angka, dapat berupa media hitung sempoa, dan dapat berupa media flashcard. Dan selanjutnya muncul pun pertanyaan yang kedua dalam studi kasus yang kedua ini, yaitu mengapa Anda menyarankan hal tersebut, dan elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, di sini saya menyarankan penggunaan media pembelajaran dalam membantu siswa kelas 1 SD untuk berhitung dikarenakan menyesuaikan tahap perkembangan siswa kelas 1 SD tersebut yang masih belajar memahami lingkungannya dan masih dalam tahap bermain tentunya. Nah, sesuai dengan penjelasan materi konsep yang mana telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya yang mana mengatakan bahwa pada masa ini individu sudah mulai tertarik dengan lingkungan sekolah dan mereka dapat memperhatikan gerakan-gerakan secara cermat, rumit, dan kompleks sehingga individu juga dapat melibatkan diri dalam aktivitas permainan olahraga yang bersifat universal serta dapat mengembangkan pola permainan dan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Nah, demikian pembahasan atau penjelasan studi kasus 2. Selanjutnya kita lanjut ke studi kasus 3. Nah, baik. Di sini saya akan melanjutkan kasus yang ketiga, yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai dan mengapa demikian? Langkah yang diambil oleh Made adalah keputusan yang baik karena ini tercantum di dalam buku cetak. Namun karena latar tempat dan budaya peserta didik yang berbeda dan Made memilih mendeskripsikan hal yang mudah dipahami oleh peserta didik. Ketika contoh yang diberikan oleh Made bersumber pada buku cetak, maka itu akan mempersulit peserta didik untuk memahami materi terkait teks deskripsi dijelaskan Made. Dan adapun prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut adalah elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan Made dalam menggunakan kasus di atas adalah dengan menggunakan prinsip pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan kondisi serta tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik, lingkungan, dan budaya peserta didik. Penerapan pembelajaran ini berkaitan dengan teori belajar humanistik. Nah, teori ini lebih mengutamakan pada proses belajar bukan pada hasil belajar. Teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga siswa mampu memahami diri dan lingkungannya serta siswa menjadi lebih bisa memahami cara belajar melalui situasi yang terjadi pada lingkungan dan kebudayaan yang ada pada tempatnya. Oke, baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami terkait 3 kasus tersebut. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Terima kasih.